Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua dan pengurus Komite Istiqamah Mataram, yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha Istiqamah Mataram, yang saya hormati rekan Wakil Kepala Madrasah yang insyaallah selalu siap melayani anak-anakku semua. Yang saya hormati pula seluruh tenaga pendidik dan pendidikan Istiqamah Mataram. Bil khusus yang Pak Guru sayangi, Pak Guru banggakan, dan insyaallah soleh dan solehah beserta didik angkatan 2022-23 yang soleh dan solehah. Tadi ada yang komen sebelum Pak Guru duduk di kursi duduk, kok pakai jas bagus. Jawaban Pak Guru, ini dalam rangka menghargai dan menghormati kelas 9. Karena jarang jaskan santun nak ya. Jarang. Ini Pak Guru niatkan dari beberapa hari yang lalu, karena Pak Guru bisa pansus kegiatan kalian dari rumah. Siapa yang kemarin mondar-mandir di gerbang? Siapa yang kemarin angkat-angkat kursi kelihatan dari rumah? Karena kita sudah punya alat canggih CCTV yang bisa dilihat dari rumah. Dan alhamdulillah kita sudah tambah sekarang titiknya menjadi 18 titik. Tidak ada tempat yang tidak terawasi dan terpapar. Bapak Komite yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, dan anak-anak yang Pak Guru sayangi. Pak Guru berdiri di hadapan anak-anakku tentu dalam sebuah momen yang luar biasa. Pak Guru tidak pernah memprediksi kegiatan ini seperti yang kita rasakan hari ini. Karena beberapa bulan yang lalu beredar sebuah surat edaran bahwa seluruh madrasah, seluruh sekolah, kalaupun mengadakan kegiatan pelepasan atau perpisahan, haruslah dengan sederhana. Maka Pak Guru terharu dengan ikhtiar anak-anakku kelas 9 yang begitu luar biasa, yang begitu semangat, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini, di hari Sabtu ini, tanggal terakhir di bulan Mei ini, 31, kita berkumpul di dalam sebuah acara pelepasan dan perpisahan kelas 9. Yang mana kegiatan ini merupakan titik kulminasi puncak dari apa yang anak-anakku perjuangkan kurang lebih 3 tahun. Tentu dalam kurun 3 tahun banyak hal yang kalian dapatkan. Banyak hal yang kalian peroleh. Pak Guru berpesan kepada kalian, tentu hal-hal yang positif mohon ini untuk dilanjutkan. Karena keberadaan lembaga kita Istiqamah Mataram yang berada di Jalan Lingkar Selatan nomor 191. Alhamdulillah semakin hari
semakin menunjukkan jati diri. Oleh karenanya, sesuai dengan tema yang diusung pada kegiatan perpisahan pada hari ini, yaitu bertemu, berbuah ilmu, berpisah, berbuah hikmah. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, tentu di dalam proses kalian menjadi kelas 9 banyak hal yang sudah kalian rasakan. Ada pahit getirnya, juga ada manis. Ketika pahit getir kalian rasakan, yakin bahwa itu adalah sebuah ikhtiar dari lembaga semua Bapak Ibu Dewan Guru termasuk itu untuk membuat kalian menjadi lebih baik. Kalian diminta disiplin, kalian diminta untuk mengikuti segala aturan yang ada di lembaga. Tentu tujuannya bagaimana agar kalian menjadi anak yang disiplin. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, apa-apa yang mesti kalian dapatkan di lembaga ini, mohon untuk dilanjutkan. Karena Pak Guru ini kalian yang beri warna positif kepada lingkungan di mana kalian berada, atau ketika nanti kalian akan studi di mana kalian akan dihasilkan. Proses yang kalian lakukan ini cukup panjang, cukup melelahkan. Dari dulu kelas 1, kelas 7 sampai akhir ini kalian kelas 9. Cerita-cerita duka, cerita-cerita baik tentu ada di masing-masing kalian. Oleh sebab itu, kesempatan yang berbahagia ini, mari jadikan sebagai catatan memori kita. Ketika kalian kemarin mampu memberikan sesuatu yang terbaik untuk lembaga, mampu memberikan sesuatu yang luar biasa untuk lembaga, yakin itu adalah catatan sejarah kalian yang tidak akan pernah terulang. Yakin bahwa itu kalian akan kenal sampai kalian nanti menjadi dan maka Pak Guru selalu berharap ciptakan sebuah sejarah, ciptakan sebuah memori yang mana sejarah dan memori ini akan mengingat kalian dan akan menyebabkan kalian tersenyum dan bahagia. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah berprestasi di lembaga ini. Pak Guru tidak bisa hitung berapa penghargaan, berapa sertifikat yang sudah kalian dapatkan. Terus berjuang dan terus menjadi yang terbaik. Bapak Ketua Komite yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, termasuk rekan-rekan CU, bil khusus anak-anakku yang berbahagia. Pada kesempatan terakhir ini, karena insya Allah hari Senin tanggal 2 Juni kalian akan menerima surat takdir kalian, akan menerima sebuah catatan kalian selama 3 tahun di tempat ini. Tentu kami berharap, semua berharap agar kalian mendapatkan takdir dan suratan yang terbaik. Maka oleh sebab itu, ketika nanti kalian mendapatkan satu lembar surat pernyataan yang menyebabkan kalian berpindah takdirnya dari MTS 3 Mataram ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka Pak Guru berharap silakan wujudkan rasa syukur itu dengan tingkatkan ibadah kalian, berbakti kepada kedua orang tua termasuk bapak dan ibu. Anak-anakku yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan
Pak Guru menitip pesan kepada anak-anakku yang 202, walaupun mungkin ada yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Kira-kira mau dengarkan 3 pesan ini? Yang Putra mau dengarkan 3 pesan ini? Siap dengarkan? Siap tidak berbicara? Siap diamalkan? Baik. Ada 3 kunci sukses. Tolong dicatat. Yang pertama, rajinlah beribadah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Silakan ibadahnya prioritas utama. Jangan menjadi prioritas kedua atau prioritas pelengkap. Ketika kalian dengar suara azan, bergegas alhamdulillah dulu. Sholatlah bila perlu secara berjamaah. Karena ini adalah sesuatu pendidikan yang diajarkan oleh seluruh warga madrasah kepada kalian. Lebih-lebih ada pembina inta, ada remaja musalla yang selalu mengingatkan. Artinya jangan sampai ibadah sholat ini diabaikan. Tentu bukan hanya sholat sebagai ibadah, banyak ibadah-ibadah yang lain. Maka ketika kalian ingin menjadi sukses, ketika kalian ingin menjadi orang, ketika kalian ingin menjadi orang yang berbahagia, ibadah menjadi prioritas utama. Karena sesungguhnya dengan ibadah yang kita lakukan, tentu dengan disiplin yang kita lakukan, mengajari kita bagaimana menghargai waktu, bagaimana kita menghargai Allah. Tolong dicatat yang pertama tadi, salah satu trik untuk bisa sukses yaitu ibadah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Luar biasa, 2 manusia ini sejak mengandung kalian sudah membuat susah ibu kalian. Kenapa susah? Ada kadang-kadang yang ngidam kepingin makan unta, padahal unta jarang di Indonesia. Tetapi akan upaya tidak bermasalah, ya berupaya untuk mencari. Begitu saat melahirkan anak 9 bulan 10 hari kita di dalam kandungan, antara hidup dan mati, ibumu berjuang agar kalian keluar dari rahim menjadi seorang anak baik. Kemudian sang ayah pada saat itu mengazankan dari telinga kanan dan mengiqamatkan dari telinga kiri. Berarti di saat itu kalian sudah dikenalkan dengan akidah, kalian sudah dikenalkan dengan norma-norma Islam, yang tentu ini sangat berbuah manis ketika nanti kalian menjadi besar. Sebelum anak-anakku bisa makan sesuatu, ibu kalian memberi air susu. Luar biasa. Tidak malu-malu. Di tempat ramai, di tempat sepi, kalau kalian menangis kehausan, ibumu siap memberikan yang terbaik. Ketika kalian akan masuk ke bangku sekolah, menyiapkan segala-galanya.
sosok bapak, sosok ayah yang luar biasa, mencari rezeki demi anaknya bisa terpenuhi. Dia tidak berpikir pekerjaan apa, yang penting halal, yang penting bisa membawa uang, dilakukan oleh sosok seorang bapak. Seandainya kalian membuat catatan biaya yang dibutuhkan oleh kalian sejak ibu kalian mengandung, lahir, besar, dan menjadi seperti saat ini, udah nggak bisa terisi lagi nota-nota catatan. Maka oleh sebab itu anak-anakku yang berbahagia, buatlah orang tua kalian, bapak ibu kalian tersenyum dan senang. Bagaimana caranya? Tentu kalian harus menghormati dan menempatkan orang tua kalian di atas tempat yang luar biasa. Dan kesuksesan kalian sampai saat ini tidak lepas dari doa bapak dan ibu kalian. Dan mudah-mudahan anak-anakku kelas 9 yang insya Allah hari ini dilepas oleh lembaga kembali ke komunitas kalian masing-masing. Aku berharap mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk orang yang lain. Maka oleh sebab itu, ingat wahai anak-anakku, doa seorang orang tua luar biasa. Jangan bikin sakit hati, jangan bikin orang tua kalian marah, karena marahnya orang tua itu bisa saja menyebabkan celakanya kalian. Bagaimana caranya membalas kepada kita orang tua? Cukup berbakti, cukup menghormati, dan tentu ini yang diharapkan oleh orang tua kalian. Lembaga ini sudah sering memberikan bimbingan arah bagaimana cara berbakti kepada ibu. Dan saya yakin, walaupun kalian tidak minta doa kepada bapak dan ibu kalian, saya yakin bapak dan ibu kalian selalu berdoa untuk yang terbaik. Maka oleh sebab itu, gembiralah buatlah dia tentu dengan akhlak yang baik, rajin beribadah, dan tentu kalian harus percaya ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kunci sukses belajar. Belajar ini sudah kalian paham. Bahkan dulu ada ayat Iqra bacalah. Maka sebab itu kalian sekarang duduk di bangku kelas 9 yang insya Allah hari Senin kalian akan menatap takdirnya. Maka jangan puas dengan belajar sampai di MTS, terus belajar untuk ilmu ke jenjang yang lebih tinggi. Silakan masuk pondok pesantren, silakan masuk madrasah aliyah, masuk SMA, SMK sesuai dengan bidang pendidikan. Karena dengan belajar maka kalian akan mampu menguasai ilmu pengetahuan. Tidak ada kata istirahat untuk belajar. Terus dan terus belajar. Terus karena tentunya masa yang kalian akan lakukan akan berbeda dengan masa hari ini. Itu siapkan diri kalian untuk berkompetensi, untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi yang terhebat. Maka kunci yang ketiga, tidak pernah berhenti belajar. Mudah-mudahan 3 kunci sukses ini
laksanakan, bisa kalian jalankan, dan kami sebagai bapak ibu dan nenek akan bangga ketika kalian nanti jadi orang yang sukses bila perlu lebih tinggi derajatnya sekolahnya dari kami yang ada di negara. Inilah salah satu kebanggaan kami. Inilah salah satu kesyukuran kami kalian bisa menjaga. Dan Allah ketika kalian nanti tidak ada di sini, ada tidak ada. Dan rasa Allah hormat itu tetap tinggi ke depan. Selamat kepada anak-anak yang telah menjalani dan mudah-mudahan Pak Guru berharap semua anak dan berdoa mudah-mudahan dari Senin besok kalian mendapatkan takdir yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yel-yel dulu ya. Siapa kita? Entes tiga meteran. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan Bapak Kepala Madrasah. Selanjutnya sambutan kedua oleh Bapak Ketua Komite Madrasah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada semangat ya, ini malu kita begini. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam setelah lulus menjadi pegawai. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sekarang ini kita sekalian dapat bertemu dalam rangka perpisahan. Ya. Ini perlu kita bersyukur dibanding dengan saudara-saudara kita yang lain. Dan kita tadi pagi insya Allah telah melaksanakan sholat subuh. Pertanyaannya sekarang jujur ya. Halo, anak yang kanan. Bos. Tolong ya. Saya ingatkan kalian karena adalah anak-anak saya. Artinya perwakilan dari kedua orang kalian. Kalau ada orang berbicara, tolong didengarkan. Mudah-mudahan kalian menjadi guru, menjadi dosen. Nah, manakala kalian berbicara atas guru, atas murid atau mahasiswa masuk kalian tidak mendengar, mungkin merasa kalian akan tidak enak. Tolong belajar dari keluar dari MTS 3 Mataram ini menghargai orang lain. Ya, ayo bos yang perempuan, ya tolong. Kamu juga nanti ibu rumah tangga nanti itu ya. Kalau anakmu tidak mendengarkan, ya pasti kamu akan marah. Jadi Pak Kepala Sekolah itu tadi sudah panjang lebar itu memberikan tausiahnya kepada kita sekalian. Ya. Kedua, kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tak lupa kita lanjutkan selawat dan salam karena atas jasa-jasa beliau sehingga